Apa ulamanya benar? Sekelas apa ulamanya? Bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya, yang dimana terputusnya dari nasab Syahda Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati, Ustaz, terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya benar? Sekelas apa ulamanya? Oh, ya itu kan. Ulama itu siapa? Setelah siapa? Ya kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai sebang menyatakan ini enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilatih. Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini, makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau Anda mau ikuti gitu. Udahlah, nggak usah dibahas. Karena itu, ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sobong tidak kerungu belas ini, tidak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat. Ada apa kamu lihat? Kamu bingung karena PDB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran, kok banyak orang tanya masalah ini. Loh, kok takut bingung dengan omongannya orang begini dibuat apa gitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Anda ya gara-gara ngelantur nggak tidak dilatih gitu, nggak dilatih, percuma nanti, percuma. Ada lihat bagaimana? Nggak nunggu kata kiai ya sekarang dilama. Ini nggak kiai Miftahul Akhyar, itu orang alim itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah dilatih ini sudah, ya nggak usah dilatih ini. Lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan ini benar? Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali dibunuh? Apakah yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia yang jadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun adab Allah enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini banyak kita dari dulu. Ini habaib ini sudah pengalaman diginiin. Enggak ada masalah, ini di medsos saja loh. Di medsos, tahu di medsos. Misalnya saya tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu ya? Macam-macam. Ketika diusir, mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah. Mana laskarnya mana? No. Ada orang 10, 20 juga itu laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung. Tenang aja, ente hadir majelis, ente maulid, ente itu, mereka mau bicara itu, ini, kelas biar sudah.
Ya, nggak ada masalah, biasa itu. Bilang idal kalbu la yudika illa ribahu fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing menggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Biarkan. Ya dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau nggak bertobat ya sudah, biar sampai mati begitu, selesai. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca Ratib, semakin menurun yang baca Syamsul Durat, semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib, hall-hallnya di mana-mana semakin sedikit. Nggak ada masalah, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini.